Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian, ini adalah video pembelajaran untuk pertemuan keempat mata kuliah Pancasila. Subbahasan yang kita bahas hari ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita mulai, silakan Anda menyiapkan alat tulis dan buku catatan. Silakan Anda mencatat poin-poin penting yang saya sampaikan, karena belum tentu poin tersebut adalah yang saya tuliskan atau yang saya jelaskan secara tertulis di layar HP atau di layar laptop Anda, tapi itu mungkin hanya tersampaikan secara lisan. Nah, hal yang penting itu yang tidak tercatat atau tidak tertulis di kamera, silahkan Anda tuliskan di buku catatan Anda. Karena ini juga akan penting nanti ketika Anda membutuhkan catatan itu pada saat UTS maupun pada saat UAS. Oke, gitu. Kita mulai ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita semua sudah tahu bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara berarti segala tata aturan penyelenggaraan negara ini adalah berdasarkan Pancasila. Dasar negara itu sendiri secara etimologis berdasar dari kata Grundnorm atau Rechtssit atau Staatssit atau filosof Grundslag. Ini ada yang bahasa Jerman, ada yang bahasa Belanda. Nah, artinya semuanya itu kira-kira sama. Ia adalah landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Nah, negara ini supaya bisa diselenggarakan, supaya bisa dijalankan harus ada landasannya, harus ada sumbernya, kan gitu. Nah, dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Sumber hukum tertinggi negara Indonesia adalah UUD 1945. Nah, inspirasi yang mendasari UUD adalah Pancasila itu sendiri atau dasar dari dasar hukum. Tapi Pancasila itu sendiri bukanlah norma hukum, bukanlah sumber hukum, tapi dia adalah dasar dari sumber hukum itu sendiri. Nah, dasar negara ya atau norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya adalah negara yang dasar negara yang tidak berubah. Saya jelaskan gini, maksudnya adalah ada peraturan-peraturan negara, ada undang-undang yang itu berubah dari waktu ke waktu. Nah, khusus untuk undang-undang dasar yang itu adalah aturan tertinggi dan juga dasar negara yang menginspirasi undang-undang dasar itu tidak bisa dirubah. Ya, jadi kalau aturan-aturan, kewenangan-kewenangan, undang-undang itu bisa dirubah, tetapi dasarnya, pokoknya, fundamentalnya itu tidak bisa dirubah. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan kalau Pancasila itu harga mati. Tidak hanya NKRI yang harga mati, Pancasilanya juga harga mati. Kalau NKRI saja yang harga mati, Pancasilanya diubah ya beda dasar negara nanti tentunya. Nah, dasar negara itu juga adalah sumber dari peraturan perundangan. Namun ini secara tidak langsung karena kalau sumber dari peraturan dan perundangan utamanya adalah UUD dan UUD itu dasarnya adalah Pancasila. Nah, dasar negara itu bersifat permanen, sedangkan peraturan dan perundangan itu bersifat fleksibel. Nah, barusan seperti yang saya jelaskan. Dengan demikian, ya, dasar negara merupakan suatu norma dasar, ya, fundamen, ya, dasar dari dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintahan, ya, macam-macam itu ya, sekaligus sebagai cita hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Ya, baik Pancasila itu tertulis atau Pancasila itu tidak tertulis, ya, pasti dasar negara itu ada. Anda jangan ragukan itu. Nah, urgensi Pancasila sebagai sumber negara, ya sebenarnya urgensi ini banyak sekali, tetapi at least ada dua gelombang atau dua poin besar kalau Pancasila itu dasar negara. Pertama adalah agar para pejabat publik itu dalam menjalankan negara itu tidak kehilangan arah. Ya, tidak kehilangan arah, tidak kehilangan pandang hidup, tidak kehilangan dasar.
Maka dasar negara itu penting. Terus kemudian juga agar partisipasi aktif seluruh warga dan warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa itu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Mau Anda nanti jadi hakim, mau Anda nanti jadi advokat, mau Anda nanti jadi ustadz, mau nanti Anda jadi apapun di bidang manapun, ya profesi Anda dalam bidang yang Anda lakukan itu ya tetap dijiwai oleh Pancasila. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa Pancasila itu mendasari peraturan dan perundang-undangan. Di Indonesia ini ada banyak sekali peraturan perundang-undangan yang bertingkat-tingkat. Nah, supaya Anda tidak bingung, maka mulai dari dasar sampai peraturan-peraturan yang lebih rendah atau lebih tinggi, kita lihat tata aturannya. Ya. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundangan yang tercermin pada pasal 7 ya, menyebutkan jenis dan hierarki perundang-undangan yaitu sebagai berikut. Pertama yang paling dasar, atau yang paling tinggi itu adalah UUD 1945. Di bawahnya itu adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Kemudian di bawahnya lagi adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya lagi ada PP, peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, di bawahnya lagi ada peraturan daerah provinsi, di bawahnya lagi ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Ini adalah jenjang, ya, di mana peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, kalau Pancasila di mana Pak? Pancasila itu adalah yang menginspirasi undang-undang, berarti dia ada di atas ini. Namun Pancasila itu sendiri bukanlah sumber hukum, dia adalah sumber dari sumber hukum. Nah, kira-kira kalau dibikin Kalau dibikin hierarki, kira-kira hierarkinya bentuknya semacam ini. Tapi ini ya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, Pancasila itu kan mendasari, menjadi sumber dari berbagai macam aturan. Nah, sekarang mari kita simak satu persatu wilayah-wilayah di mana Pancasila itu menjadi sumbernya. Pertama adalah sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang kelahirannya itu ditempa oleh proses kebangsaan atau sejarah bangsa Indonesia. Nah, terus kemudian sumber yuridis Pancasila antara lain itu adalah ketetapan MPR atau TAP MPR nomor 18 MPR nomor tahun 98 ya, di mana itu adalah tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR nomor 78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan ketetapan tentang penegasan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Walaupun Pancasila itu secara tidak tertulis adalah sumber yuridis bagi Indonesia, namun dia perlu ditegaskan secara tertulis juga. Maka ini adalah dasar-dasar yuridis atau sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu juga masih ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang tadi sudah Anda lihat itu hierarkinya ya, mulai dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR dan seterusnya. Kemudian setelah sumber yuridis ada juga sumber historis dari Pancasila. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Secara historis kita ingat bahwa hari lahir Pancasila itu adalah 1 Juni dan itu tahun 1945. Itu adalah hari di mana Pak Karno mempidatokan Pancasila di sidang atau di rapat BPU PKI. Disitulah secara eksplisit pertama kali Pancasila itu disebut.
Terus kemudian juga pada Piagam Jakarta, setelah dari rapat BPU PKI itu, ya redaksi Pancasila masih digodok, dan kemudian itu menelurkan Piagam Jakarta, ya yang sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Terus kemudian juga Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Oh, ini redundancy. Nah, jelas pada pembukaan undang-undang itu juga ada kalimat Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Ini secara historis ya. Kalau kita mau lihat secara historis, histori yang lain juga masih banyak. Ini kita sampaikan beberapa. Terus kemudian juga sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama misalnya ya, Indonesia itu diharapkan dapat melindungi semua agama. Ya, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa ya, melindungi semua agama dan keyakinan serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama. Jadi politiknya itu tidak dipandu oleh nilai-nilai liberal, oleh nilai-nilai komunisme atau nilai-nilai yang lain, tetapi dipandu oleh nilai-nilai agama. Kedua, sila kedua ya, isinya adalah bahwasanya sumber sosiologis Pancasila itu dari prinsip kebangsaan yang luas, yang mana mengarah pada persaudaraan dunia. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Ketiga, ya sumber sosiologisnya ini adalah bahwasanya nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia. Kita ingat sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Maka akar dari persatuan itu sendiri adalah adanya ya nilai etis-etis kemanusiaan yang mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Pergaulan kebangsaan itu berarti sesama anak bangsa, walaupun itu berbeda etnis, agama, dan semacamnya, itu memiliki pergaulan yang dekat, saling mengenal satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan persatuan. Kalau satu dengan yang lainnya tidak saling kenal, tidak saling dekat, tidak bergaul, tidak ngopi bareng, ya mana bisa persatuan itu tercapai. Malah saling membuli di media sosial, ya itu justru akan menjauhkan persatuan bangsa. Nah, itu menjadi dasar sosiologis di mana persatuan Indonesia itu berada. Ya, saling bergaul, saling mengenal, saling menyayangi, kemudian efeknya adalah timbul persatuan. Sumber sosiologis yang lain pada sila keempat misalnya adalah bahwa dasar prinsip musyawarah dan mufakat di dalam praktik kehidupan masyarakat kita. Ya, dasar musyawarah mufakat ini kan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Musyawarah mufakat itu sudah ada dan itu adalah praktik sosiologis dari Pancasila itu sendiri yang sesuai dengan pasal 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu kan ya. Nah, keputusan musyawarah mufakat itu ya tidak boleh didikte oleh golongan mayoritas saja atau oleh tirani minoritas, oleh elit politik saja, oleh golongan pengusaha tidak. Musyawarah mufakat itu ya nggak boleh hanya berdasarkan golongan mayoritas atau dari sebagian golongan saja. Tetapi musyawarah mufakat itu ya haruslah atau berdasarkan oleh hikmat kebijaksanaan. Harus bijaksana. Artinya bijaksana, dia mengayomi mayoritas, ya tidak mendiskreditkan minoritas dan juga mewakili aspirasi dari golongan-golongan yang bermusyawarah di situ. Itulah hikmat kebijaksanaan. Dia melampaui golongan-golongan ya untuk bisa mencapai mufakat. Demikian juga dengan sila kelima, sumber sosiologis Pancasila itu ada pada ya
Visi keadilan sosial menurut Pancasila yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Juga antara pemenuhan hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kata kuncinya adalah pada keadilan keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ini adalah sesuatu yang hidup kan, bahwa kita ini selain makhluk sosial kan juga makhluk individu, dan itu harus berjalan beriringan. Kita memenuhi kebutuhan individu dan kita memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk sosial. Tidak bisa individual terus, tidak bisa sosial saja, tetapi dua-duanya. Nah, kebutuhan manusia memenuhi kebutuhan individualnya dan kebutuhan makhluk sosialnya itu adalah yang menjadi dasar dari sila kelima secara sosiologis. Walaupun itu orang kaya, orang miskin, pejabat, tukang becak dan semacamnya, ya pasti dia memiliki kepentingan pribadi dan memiliki kepentingan sosial, dan dua-duanya harus diseimbangkan. Itu adalah semangat sosiologis dari Pancasila, sila kelima. Jadi kita tidak bisa individual saja, dan kita juga tidak bisa makhluk sosial saja, tetapi dua-duanya itu saling beriringan. Kemudian ada juga sumber politis dari Pancasila sebagai dasar negara. Apa sumber politisnya? Ya, sumber politis sumber politis Pancasila dari dalam masyarakat, bahwasanya dinamika dan aspirasi masyarakat tentang sesuatu, tentang kehidupan, tentang bangsa dan negara, tentang pemerintahan, ya, yang aspirasi tersebut nanti disalurkan melalui organisasi kemasyarakatan, partai politik, untuk turut menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, dari sinilah sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila adalah aspirasi dari masyarakat yang dikumpulkan, yang menjadi satu, yang mengelompok, menyimpul dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik, yang itu nanti dibawa dalam kontestasi politik untuk kemudian diselenggarakan menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan gayung bersambut, ya, di dalam pemerintahan, tugas pemerintah adalah memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak tadi. Yang itu adalah manifestasi dari aspirasi-aspirasi masyarakat yang dibawa oleh partai politik yang kemudian diformulasikan dalam kebijakan publik tadi. Kembali manfaatnya adalah kepada rakyat atau kepada masyarakat. Ini adalah sumber politis Pancasila. Nah, sumber politis Pancasila itu juga adalah aspirasi terwujudnya clean government dan juga good governance demi masyarakat yang adil dalam kemakmuran, adil dalam kemakmuran, dan juga masyarakat yang makmur dalam keadilan. Itu good government dan clean government. Disitulah aspirasi atau sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian kita tahu bahwa segala sesuatu implementasi kebijakan itu kan tidak lepas dari Pancasila, karena Pancasila adalah dasar negara. Maka tidak mungkin ya kebijakan-kebijakan negara ini melepaskan diri dari ruh atau jiwa Pancasila. Maka dari itu sekarang kita akan melihat bagaimana implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Dalam bidang politik misalnya, sekumpulan orang atau beberapa orang berkumpul dan membicarakan masalah yang dihadapi daerahnya, yang dihadapi oleh kelompoknya dengan musyawarah. Kembali, dalam musyawarah, ini adalah sumber tapi juga sekaligus implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Ya.
kegiatannya adalah musyawarah. Terus kemudian dalam bidang ekonomi, bagaimana implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi? Contohnya adalah koperasi, usaha milik perseorangan atau usaha swasta dan juga badan usaha milik negara, ya. Bentuk badan usaha tersebut diakui keberadaannya, bahkan menempati posisi yang sama penting dalam peningkatan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Terutama untuk koperasi, ya, ini mendapatkan tempat yang luar biasa karena koperasi itu juga ada di dalam undang-undang, kan undang-undang nomor berapa itu saya lupa. Nah, bentuk kegiatan ekonomi yang termaktub dalam konsep koperasi itu saya kira adalah salah satu yang paling mendekati konsep Pancasila. Ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila itu adalah kata lain dari koperasi. Nah, kemudian juga kita lihat implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan dalam bidang sosial budaya. Dalam sosbud, ya, kita lihat masyarakat itu dibangun dengan nilai persatuan dan kesatuan. Kita lihat tadi ya, antara anak bangsa itu saling bergaul, antar tetangga itu saling kenal dan rukun, antar RT RW itu tidak saling terjadi pergesekan, antara suku, antara etnis itu saling membangun toleransi. Itu yang terjadi adalah persatuan dan kesatuan. Kemerdekaan Indonesia pun terwujud karena adanya persatuan dan kesatuan. Sejak ada Budi Utomo, kemudian ada Sumpah Pemuda, ada pergerakan-pergerakan nasional sehingga memuncak mengkerucut pada 17 Agustus 45. Selain itu juga pelaksanaan gotong royong adalah ciri khas dari Pancasila, ciri khas dari Indonesia. Kita ingat kalau Pancasila itu ada 5, Trisila itu ada 3, Ekasila itu ada 1 sila, dan satu-satunya sila dari Ekasila adalah gotong royong. Kemudian implementasi Pancasila dalam Hankam. Kita ingat aksi bela negara, pertahanan, dan keamanan negara terkait dengan pembahasan implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan negara. Bela negara, ya, pertahanan dan keamanan negara, baik itu oleh Polri maupun oleh TNI maupun oleh tiap-tiap warga negara, itu semuanya adalah praktik bela negara. Bangun tidur, terus kemudian olahraga, itu adalah bela negara. Anda membuang sampah pada tempatnya, itu mempertahankan negara. Anda melaporkan adanya hoax, itu adalah keamanan negara, dan seterusnya. Itu adalah implementasi Pancasila dalam Hankam. Nah, sementara itu dulu dari saya, kita akan berjumpa pada video pembelajaran untuk minggu kelima dan seterusnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.